Status hukum mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, masih sebagai saksi dalam pengusutan korupsi pengadaan laptop Ceromebok untuk program digitalisasi pendidikan. Kejaksaan Agung, Kejagung, mengaku belum dapat menetapkan pendiri Goyek itu sebagai tersangka terkait kasus yang merugikan negara 1,9 triliun rupiah sepanjang 2020 hingga 2022 itu. Namun penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, sudah menetapkan 4 tersangka dalam skandal penggunaan anggaran 9,3 triliun rupiah dalam pengadaan teknologi, informasi, dan komunikasi, TIK, di Kemendikbudristek tersebut. 4 tersangka, 2 diantaranya adalah Juristan, JT, yang merupakan staf khusus Nadiem saat menjabat menteri dan Ibrahim Arif, IA, alias Ibam. Keduanya dijerat tersangka terkait perannya selaku konsultan teknologi di Warung Teknologi Kemendikbudristek 2019 hingga 2024. 2 tersangka lainnya adalah pegawai di Kemendikbudristek yakni Sri Wahyuningsi selaku kuasa pengguna anggaran, KPA, sekaligus Direktur Sekolah Dasar, SD, pada Direktorat Jenderal, Dirjen, Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2020 hingga 2021, dan tersangka Mulad Syah, Mul, selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020 hingga 2021. Keempat orang tersebut berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan keempatnya sebagai tersangka, kata Kohar di Gedung Bundar Jampitsus, Kejagung, Jakarta, Selasa 15 Juli malam. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar menerangkan alasan mengapa belum mengumumkan Nadiem sebagai tersangka. Padahal, Kohar mengatakan, dalam kronologis perkara, dan peran keempat tersangka dalam kasus tersebut ada peran Nadiem sebagai Menteri Pemberi Perintah dalam pengadaan laptop Ceromebok untuk program digitalisasi pendidikan tersebut. Pun sekaligus, terungkap peran Nadiem yang sebelum dilantik menjadi menteri, sudah merencanakan untuk program digitalisasi pendidikan menggunakan laptop Ceromebok itu. Kohar mengatakan, Nadiem memang ada juga terungkap memimpin rapat-rapat melalui Zoom meeting bersama-sama dengan para tersangka, dan tim teknis pengadaan untuk menggunakan laptop Ceromebok dalam program digitalisasi pendidikan. Bahkan terungkap pula Nadiem yang bertemu dengan pihak-pihak dari Google untuk memastikan produk Ceromebok dapat masuk dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan. Namun begitu, kata Kohar, rangkaian perbuatan Nadiem dari keterangan saksi-saksi dan para tersangka itu belum cukup menjadi bukti yang kuat untuk penjeratan hukum. Kohar mengatakan, penyidik masih membutuhkan bukti-bukti tambahan lain yang lebih kuat untuk menjerat Nadiem.